Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Afda, NIM 1830203043, lokal HTN 6B, Fakultas Syariah YIN Batu Sangkar. Di sini saya akan mengikuti ujian tengah semester dengan mata kuliah Hukum Hak Azazi Manusia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Roni Effendi MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen HAM di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini memberi batasan yang amat jelas bagi seluruh warga Indonesia bahwa segenap aspek kehidupan kita diatur berdasarkan hukum yang bersifat adil dan berlaku secara menyeluruh. Dalam konteks negara hukum tersebut, negara atau pemerintah harus menjamin dan mengatur pelaksanaan perlindungan hak azazi manusia, yaitu mengatur batas-batasannya dan mengatur bagaimana hak-hak itu dilaksanakan demi kepentingan bangsa dan negara. Instrumen HAM yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat hak manusia cukup lengkap secara garis besar. Hak azazi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak azazi manusia sebagai hak segala bangsa. Tercantum pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu hak azazi manusia sebagai hak warga negara, yang mana tercantum dalam pasal 28-28D ayat 3, pasal 30 dan pasal 31. Yang ketiga yaitu hak azazi manusia sebagai hak tetap penduduk, tercantum dalam pasal 29 ayat 2. Yang ketiga yaitu pasal sebagai hak perorangan atau individu, yang mana tercantum dalam pasal 28A sampai 28J. Instrumen HAM yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia. Ini merupakan instrumen yang pokok yang menjamin semua hak yang tercantum di berbagai instrumen internasional tentang hak azazi manusia. Undang-undang ini memuat tentang pengaturan dan perlindungan hak-hak yang sangat luas. Undang-undang ini juga mengatur soal kelembagaan Komnas Hak Azazi Manusia. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia ini juga memiliki beberapa kelemahan yang mendasar, yaitu biasanya pendefinisian hak azazi manusia dan masih melekatnya kewajiban azazi manusia yang sementara menjadi area hukum pidana. Adapun hak azazi manusia dan kebebasan dasar manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut di dalam undang-undang ini. Yang pertama yaitu hak hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi turut serta dalam pemerintah, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintah. Instrumen HAM yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa keikutsertaan Indonesia menjadi pihak dalam ICCPR juga disertai dengan tanggung jawab internasional Indonesia terhadap pelaksanaan ICCPR. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki sistem hukum yang mendukung perlindungan hak azazi manusia sebagai diamanatkan oleh ICCPR. Berkaitan dengan hal ini, perlu dilihat substansi ICCPR dan membandingkan substansinya dengan peraturan perundang-undangan nasional yang ada. Instrumen nasional yang pertama yang memuat ketentuan yang serupa dengan ICCPR adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pengakuan hak atas kemerdekaan bagi seluruh bangsa di dunia.
Meskipun hak untuk menentukan nasib sendiri atau right of self-determination tidak bisa dijadikan dasar separatisme. Kemudian, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, setelah 4 kali diamandemen, memuat pengakuan atas hak untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran, hak untuk hidup dan berkeluarga, hak anak, hak atas perlakuan yang sama dan perlindungan dalam perlindungan hukum, hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Dalam Undang-Undang 1945 juga dinyatakan bahwa ini harus dilaksanakan tanpa diskriminasi. Mengingat dalam Undang-Undang 1945 juga dinyatakan hak untuk terbebas dari perlakuan yang diskriminatif. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan melihat semakin maraknya kasus pelanggaran terhadap anak-anak yang dilakukan oleh banyak oknum, maka memberikan sebuah dorongan untuk mengesahkan undang-undang ini. Dalam kaitannya dengan undang-undang ini, disebutkan bahwa anak-anak tidak boleh diikutsertakan dalam berbagai kegiatan politik. Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak. Namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman. Akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebuah masalah. Ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan, kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 21 sampai dengan pasal 25. Yang mana yaitu negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati penuh hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kodifikasi fisik dan mental. Yang kedua yaitu negara, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberi kedukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga yaitu negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dengan memperhatikan hak dasar kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum yang bertanggung jawab terhadap anak. Yang keempat yaitu negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia tingkat kecerdasan anak. Yang kelima yaitu kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak melibatkan organisasi masyarakat, akademis, dan sebagainya. Demikian penjelasan tentang materi instrumen HAM di Indonesia. Saya Khairatul Afda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.